Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlus sunnah wal jamaah meyakini adanya perkara-perkara yang dapat membatalkan keislaman seseorang. Yang subscribe semoga dijauhkan dari api neraka, amin. Berikut ini akan kami sebutkan sebagiannya. 1. Menyekutukan Allah atau syirik, yaitu menjadikan sekutu atau menjadikannya sebagai perantara antara dirinya dengan Allah. Misalnya berdoa, memohon syafaat, bertawakal, beristighosah, bernazar, menyembelih yang ditujukan kepada selain Allah, seperti menyembelih untuk jin atau untuk penghuni kubur, dengan keyakinan bahwa para sesembahan selain Allah itu dapat menolak bahaya atau dapat mendatangkan manfaat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat ke-48, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya." Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-72, "Sesungguhnya orang yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka pasti Allah mengharamkan kepadanya surga, dan tempatnya adalah neraka. Tidaklah ada bagi orang-orang zalim itu seorang penolong pun." 2. Orang yang membuat perantara antara dirinya dengan Allah, yaitu dengan berdoa, memohon syafaat, serta bertawakal kepada mereka. Perbuatan-perbuatan tersebut termasuk amalan kekufuran menurut ijma atau kesepakatan para ulama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat ke-56 dan 57, "Katakanlah, panggillah mereka yang kamu anggap sekutu selain Allah, maka tidaklah mereka memiliki kekuasaan untuk menghilangkan bahaya darimu dan tidak pula dapat memindahkannya. Yang mereka seru itu mencari sendiri jalan yang lebih dekat menuju Robnya, dan mereka mengharapkan rahmat serta takut akan azabnya. Sesungguhnya azab Robmu adalah sesuatu yang harus ditakuti." 3. Tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau meragukan kekafiran mereka atau membenarkan pendapat mereka, yaitu orang yang tidak mengkafirkan orang-orang kafir baik dari Yahudi, Nasrani maupun Majusi, orang-orang musyrik atau orang-orang mulhid atau ateis, atau selain itu dari berbagai macam kekufuran, atau ia meragukan kekufuran mereka, atau ia membenarkan pendapat mereka, maka ia telah keluar dari keislaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-19, "Sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah Islam." Termasuk juga seseorang yang memilih kepercayaan selain Islam, seperti Yahudi, Nasrani, Majusi, komunis, sekularisme, Masuni, Ba'ats, atau keyakinan, kepercayaan lainnya yang jelas kufur, maka ia telah kafir. Juga firman-Nya dalam surat Ali Imran ayat ke-85, "Barang siapa mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu darinya, dan di akhirat ia termasuk orang-orang yang rugi." Hal ini dikarenakan Allah Ta'ala telah mengkafirkan mereka, namun ia menyelisihi Allah dan Rasul-Nya. Ia tidak mau mengkafirkan mereka, atau meragukan kekufuran mereka, atau ia membenarkan pendapat mereka, sedangkan kekufuran mereka itu telah menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat ke-98, "Sesungguhnya orang-orang kafir, yakni ahli kitab dan orang-orang musyrik, akan masuk ke neraka jahanam, mereka kekal di dalamnya. Mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk." Yang dimaksud ahlul kitab adalah orang-orang Yahudi dan Nasrani, sedangkan kaum musyrikin adalah orang-orang yang menyembah ilah yang lain bersama Allah. 4. Meyakini adanya petunjuk yang lebih sempurna dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang meyakini bahwa ada petunjuk lain yang lebih sempurna dari petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau orang meyakini bahwa ada hukum lain yang lebih baik daripada hukum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, seperti orang-orang yang lebih memilih hukum-hukum togut daripada hukum Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ia telah keluar dari keislaman. Juga orang-orang yang menghalalkan hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya berdasarkan dalil-dalil syar'i yang telah tetap, seperti zina, riba,
meminum khamr, dan berhukum dengan selain hukum Allah atau selain itu, maka ia telah kafir berdasarkan ijma para ulama. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-50. Apakah hukum jahiliyah yang mereka kehendaki? Dan hukum. Siapakah yang lebih daripada hukum Allah bagi orang-orang yang yakin? Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-44. Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang yang kafir. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-45. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-47. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik. 5. Tidak senang dan membenci hal-hal yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun ia melaksanakannya, yaitu orang yang marah, murka atau benci terhadap apa-apa yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun ia melakukannya, maka ia telah kafir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Muhammad ayat ke-8 sampai ke-9. Dan orang-orang yang kafir, maka kecelakaanlah bagi mereka, dan Allah menghapus amal-amal mereka. Yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka benci kepada apa yang diturunkan Allah, Al-Quran, lalu Allah menghapuskan pahala-pahala amal-amal mereka. Juga firman-Nya dalam surat Muhammad ayat ke-25 sampai ke-28. Sesungguhnya orang-orang yang kembali ke belakang, murtad, setelah jelas petunjuk bagi mereka, syaitan telah menjadikan mereka mudah berbuat dosa dan memanjangkan angan-angan mereka. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka orang-orang munafik itu berkata kepada orang-orang yang benci kepada apa yang diturunkan Allah, orang-orang Yahudi, kami akan mematuhimu dalam beberapa urusan, sedangkan Allah mengetahui rahasia mereka. Bagaimanakah keadaan mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka seraya memukul muka dan punggung mereka? Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan karena mereka membenci apa yang menimbulkan keridoannya. Sebab itu Allah menghapus pahala amal-amal mereka. 6. Menghina Islam, yaitu orang yang mengolok-olok, menghina Allah dan Rasul-Nya, Al-Quran, agama Islam, malaikat atau para ulama karena ilmu yang mereka miliki, atau menghina salah satu syiar dari syiar-syiar Islam seperti salat, zakat, puasa, haji, tawaf di Ka'bah, wukuf di Arafah, atau menghina masjid, azan, memelihara jenggot atau sunah-sunah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lainnya, dan syiar-syiar agama Allah pada tempat-tempat yang disucikan dalam keyakinan Islam serta terdapat keberkahan padanya, maka dia telah kafir. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat ke-65 sampai ke-66. Katakanlah, apakah dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasul-Nya kamu selalu berolok-olok? Tidak usah kamu minta maaf, karena kamu kafir sesudah beriman. Jika kami memaafkan segolongan dari kamu, lantaran mereka taubat, niscaya kami akan mengazab golongan yang lain, disebabkan mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat dosa. Dan firman Allah Ta'ala dalam surat Al-An'am ayat ke-68. Dan apabila kamu melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka, sehingga mereka membicarakan pembicaraan yang lain. Dan jika syaitan menjadikan kamu lupa akan larangan ini, janganlah kamu duduk bersama orang-orang yang zalim itu sesudah teringat akan larangan itu. 7. Melakukan sihir, yaitu melakukan praktek-praktek sihir, termasuk di dalamnya asyarfu dan al-athfu. Asyarfu adalah perbuatan sihir yang dimaksudkan dengannya untuk merubah keadaan seseorang dari apa yang dicintainya, seperti memalingkan kecintaan seorang suami terhadap istrinya menjadi kebencian terhadapnya. Adapun al-athfu adalah amalan sihir yang dimaksudkan untuk memacu dan mendorong seseorang dari apa yang tidak dicintainya, sehingga ia mencintainya dengan cara-cara syaitan.
Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-102, sedang keduanya tidak mengajarkan sesuatu kepada seorang pun sebelum mengatakan, sesungguhnya kami hanya cobaan bagimu, sebab itu janganlah kamu kafir. Dalam hadis riwayat Abu Daud dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jampi, jimat, dan tiwalah, pelet, adalah perbuatan syirik. 8. Memberikan pertolongan kepada orang kafir dan membantu mereka dalam rangka memerangi kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat ke-51, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin bagimu, sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu yang menjadikan mereka sebagai pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Juga firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Maidah ayat ke-57, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan orang-orang yang membuat agamamu menjadi buah ejekan dan permainan sebagai pemimpin, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan dari orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik. Dan bertawakalah kepada Allah jika kamu benar-benar orang yang beriman. 9. Meyakini bahwa manusia bebas keluar dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang mempunyai keyakinan bahwa sebagian manusia diberikan keleluasaan untuk keluar dari syariat ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Nabi Khidir dibolehkan keluar dari syariat Nabi Musa alaihi salam, maka ia telah kafir. Karena seorang nabi diutus secara khusus kepada kaumnya, maka tidak wajib bagi seluruh manusia untuk mengikutinya. Adapun nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada seluruh manusia secara kafah menyeluruh, maka tidak halal bagi manusia untuk menyelisihi dan keluar dari syariat beliau sallallahu alaihi wasallam. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat ke-158, katakanlah, hai manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surat Saba ayat ke-28, dan kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya, sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Juga firman-Nya dalam surat Al-Anbiya ayat ke-107, dan tidaklah kami mengutusmu, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-83, maka apakah mereka mencari agama yang lain dari agama Allah, padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang di langit dan di bumi, baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepada Allah lah mereka dikembalikan. 10. Berpaling dari agama Allah Ta'ala, ia tidak mempelajarinya dan tidak beramal dengannya. Yang dimaksud dari berpaling yang termasuk dari pembatal-pembatal keislaman adalah berpaling dari mempelajari pokok agama yang seseorang dapat dikatakan muslim dengannya, meskipun ia jahil, bodoh, terhadap perkara-perkara agama yang sifatnya terperinci. Karena ilmu terhadap agama secara terperinci, terkadang tidak ada yang sanggup melaksanakannya kecuali para ulama dan para penuntut ilmu. Firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Ahqaf ayat ke-3, dan orang-orang yang kafir berpaling dari apa yang diperingatkan kepada mereka. Firman Allah Ta'ala dalam surat As-Sajdah ayat ke-22, dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Robnya, kemudian ia berpaling daripadanya. Sesungguhnya kami akan memberikan pembalasan kepada orang-orang yang berdosa. Firman Allah Ta'ala dalam surat Toha ayat ke-124, dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Yang mulia Allamah Syekh Abdul Aziz bin Abdullah Al-Syekh ketika memulai syarah Nawaqidil Islam, beliau berkata, setiap muslim harus mengetahui bahwa membicarakan pembatal-pembatal keislaman dan hal-hal yang menyebabkan kufur dan kesesatan termasuk dari perkara-perkara
yang besar dan penting yang harus dijalani sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Tidak boleh berbicara tentang takfir dengan mengikuti hawa nafsu dan syahwat, karena bahayanya yang sangat besar. Sesungguhnya seorang muslim tidak boleh dikafirkan dan dihukumi sebagai kafir, kecuali sesudah ditegakkan dalil syar'i dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab jika tidak demikian, orang akan mudah mengkafirkan manusia, fulan, dan menghukuminya dengan kafir atau fasik dengan mengikuti hawa nafsu dan apa yang diinginkan oleh hatinya. Sesungguhnya yang demikian termasuk perkara yang diharamkan. Allah berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat ke-8, sebagai karunia dan nikmat dari Allah. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Maka, wajib bagi setiap muslim untuk berhati-hati, tidak boleh melafazkan ucapan atau menuduh seseorang dengan kafir atau fasik, kecuali apa yang telah ada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sesungguhnya perkara takfir menghukumi seseorang sebagai kafir dan tafsik menghukumi seseorang sebagai fasik telah banyak membuat orang tergelincir dan mengikuti pemahaman yang sesat. Sesungguhnya ada sebagian hamba Allah yang dengan mudahnya mengkafirkan kaum muslimin hanya dengan suatu perbuatan dosa yang mereka lakukan atau kesalahan yang mereka terjatuh padanya, maka pemahaman takfir ini telah membuat mereka sesat dan keluar dari jalan yang lurus. Imam Asy-Syaukani rahimahullah berkata, menghukumi seorang muslim keluar dari agama Islam dan masuk dalam kekufuran tidak layak dilakukan oleh seorang muslim yang beriman kepada Allah dan hari akhir, melainkan dengan bukti dan keterangan yang sangat jelas, lebih jelas daripada terangnya sinar matahari di siang hari. Karena sesungguhnya telah ada hadits-hadits yang sahih yang diriwayatkan dari beberapa sahabat, bahwa apabila seseorang berkata kepada saudaranya, "Wahai kafir," maka ucapan itu akan kembali kepada salah seorang dari keduanya. Dan pada lafaz lain dalam Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim dan selain keduanya disebutkan, barang siapa yang memanggil seseorang dengan kekufuran atau berkata musuh Allah padahal ia tidak demikian, maka akan kembali kepadanya. Hadis-hadis tersebut menunjukkan tentang besarnya ancaman dan nasihat yang besar agar kita tidak terburu-buru dalam masalah kafir mengkafirkan. Pembatal-pembatal keislaman yang disebutkan di atas adalah hukum yang bersifat umum. Maka, tidak diperbolehkan bagi seseorang tergesa-gesa dalam menetapkan bahwa orang yang melakukannya langsung keluar dari Islam. Sebagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, sesungguhnya pengkafiran secara umum sama dengan ancaman secara umum. Wajib bagi kita untuk berpegang kepada kemutlakan dan keumumannya. Adapun hukum kepada orang tertentu bahwa ia kafir atau dia masuk neraka, maka harus diketahui dalil yang jelas atas orang tersebut. Karena dalam menghukumi seseorang harus terpenuhi dahulu syarat-syaratnya serta tidak adanya penghalang. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, syarat-syarat seseorang dapat dihukumi sebagai kafir adalah 1. Mengetahui dengan jelas, 2. Dilakukan dengan sengaja, dan 3. Tidak ada paksaan. Sedangkan intifa'ul mawani, penghalang-penghalang yang menjadikan seseorang dihukumi kafir, yaitu kebalikan dari syarat tersebut di atas. 1. Tidak mengetahui, 2. Tidak disengaja, dan 3. Karena dipaksa. Allahu a'lam.